Oke, materi hari ini karena GSCA dengan data ordinal, pengalaman mengenai GSCA itu sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya sama Mas Rifki di YouTube Psikometri Kawan. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan lama dan banyak mengenai pengenalan GSCA karena berhubung juga bulan puasa ya teman-teman. Mulut saya sudah kering. Oke, lanjut. Nah, eh, sebelum kita mulai, saya memberikan sedikit pengingat, kita refreshing dulu bahwa sebenarnya SEM itu terbagi menjadi dua jenis, ada yang faktor atau kovarian based SEM dan ada juga komponen atau composite based SEM. Nah, keduanya ini yang paling sering kita ketemui, khususnya di psikologi itu adalah kovarian based SEM. Varian DSM. Nah, yang kita akan pelajari hari ini itu adalah yang komponen atau composite DSM yang biasanya terbagi menjadi dua lagi, PLS dan GSCA. Nah, yang kita akan fokusi hari ini adalah GSCA. Tapi sebelum itu apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, perbedaannya itu ada di sini. Satunya pakai faktor base, satunya pakai komponen base, di mana variabel latennya itu satu bulat, satu segi, satu tempat lima enam, satu segi enam. Artinya kalau variabel latennya itu bulat, berarti dia common factor, di mana indikator-indikatornya ini saling berkorelasi dan direpresentasikan oleh variabel laten. Sedangkan kalau komposit itu dia gabungan dari indikator-indikator. Jadi itulah dia tidak pakai yang namanya loading. Kan kita biasanya mengenal faktor loading. Nah, kalau pakai faktor loading itu berarti dia faktor base SEM atau CBSEM. Nah, sedangkan kalau misalnya di GSCA karena dia komponen atau composite base SEM, dia menggunakan namanya weight atau bobot untuk membentuk variabel dari indikatornya. Seperti itu. Eh, 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 sorry, kesalahan teknis. Nah, untuk analoginya bisa dibaca di sini. Jadi, salah satu yang membedakan juga faktor base sama komponen base itu adalah measurement modelnya yang satunya reflektif, satunya formatif. Seperti itu nanti dijelaskan di belakang. Nah, kayak begini, karena kita pakai SEM ya, SEM itu gabungan dari measurement model sama struktural model. Jadi, kalau cuma satu begini itu misalnya CFA. Kalau misalnya ada dua variabel laten dan saling ada patch-nya yaitu set seperti itu singkatnya. Nah, tapi yang spesial dari GSCA dia ada tipe model tiga submodel. Nah, yaitu ada measurement modelnya, ada struktur modelnya atau pet petnya atau korelasinya atau regresinya dan ada weighted relation model. Jadi nanti di output GSCA itu meskipun GSCA itu pakai weight atau bobot tetap ada keluar Nah, coba itu tadi output bilang jenengan itu faktor loadingnya seperti itu. Nah, mungkin seperti ini reflective model di mana variabel laten merefleksikan indikator. Nah, khusus GSCA akan seperti ini modelnya, di mana variabel latennya itu tidak bulat, merupakan komposit model, dan juga korelasi, eh, errornya saling berkorelasi. Nah, karena SEM tadi kan begini, seperti inilah kira-kira modelnya. Nah, pertanyaannya, kapankah kita menggunakan GSCA? Nah, salah satu keunggulan dari GSCA, dia itu bisa mengambil kelebihan-kelebihan dari faktor base dan mengatasi kekurangan dari PLSM. Jadi, kapan kita menggunakan GSCA, yaitu ketika datanya tidak memenuhi asumsi normalitas atau sampelnya kecil atau adanya keterbatasan sampel dan membutuhkan model indeks. Kalau PLSM kan dia tidak menghasilkan model indeks. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang aslinya yaitu GSCA dengan data ordinal. Nah, di jurnalnya ini dikatakan bukan GSCA dengan data ordinal tapi non-linear general structure component analysis. Tapi untuk memudahkan kita untuk belajar kita pakai GSCA dengan data ordinal.
Nah, pendekatan ini adalah salah satu jenis dari GSCA ya. Karena GSCA itu sebenarnya banyak modelnya. Ada yang bisa pakai pakai seperti tadi yang katakan Mas Rifki, bisa pakai di GSCA Pro bisa pakai seperti SEM biasa, pakai multi group dan lain-lain. Nah, salah satunya itu dia juga bisa mengakomodasi ketika eh, model SEM kita itu mempunyai banyak bentuk data, melibatkan banyak bentuk data, misalnya pakai continuous, pakai numerik, ataupun ordinal, seperti itu. Atau ini variabel kualitatif. Variabel kualitatif itu kan nominal sama ordinal. Nah, kapan kita menggunakan nonlinear GSCA? Yaitu tadi, kalau dalam model kita, kita melibatkan berbagai data kategori. Nah, dalam hal ini kita akan nanti fokus ke data ordinal, yaitu data skala Likert. Tetapi kalau teman-teman punya riset di mana dalam modelnya itu melibatkan variabel gender, variabel nominal lainnya, atau ordinal lainnya, dan juga ada variabel continuous, dan lain-lain, itu bisa juga menggunakan yang namanya nonlinear GSCA. Seperti itu. Nah, kapan lagi ketika format atau alat ukur kita itu memiliki format respons yang berbeda-beda. Misalnya ada yang skala Likert 4 poin, ada yang pakai skala Likert 2 poin, dan lain-lain. Atau bisa juga ketika ada datanya yang belang-belang, misalnya dalam satu alat ukur itu, misalnya ada satu opsi respons yang tidak dipilih oleh responden. Itu juga bisa menggunakan nonlinear GSCA. Seperti itu. Nah, kita akan eh, mulai nanti saya akan instruksikan langsung, ini hanya sekilas saja. Nah, ini sebenarnya contoh riset saja ya teman-teman, karena namanya linear. Jadi kan biasanya kita kalau analisis-analisis statistik harus linear. Ketika tinggi satu harus tinggi satu, rendah satu. Tidak aktuasi. Nah, kalau trust sama benevolence itu bisa saja dia non-linear. Semakin tinggi kepercayaan kita, kebaikan kita mungkin, semakin tinggi kebaikan mungkin kepercayaan orang juga semakin tinggi, tapi pada titik tertentu kalau terlalu baik justru kurang dapat dipercaya. Contoh risetnya itu. Ini ini buat karena datanya mungkin bolong-bolong. Nah, nanti kita akan menggunakan GSCA Pro. Silakan teman-teman download. Tulis saja GSCA Pro, ada tuh di bawah. Terus, nah begini nanti tampilannya. Nah, GSCAM seperti ini. GSCAM ini ketika kita adalah bagian dari GSCA Pro yang mengakomodasi teman-teman yang mau menganalisis dengan faktor base SEM atau CBSEM atau SEM yang kita kenal seperti itu. Nanti juga saya akan instruksikan ini, ya ini hanya intermezzo saja. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oh, pertama kita akan membuka aplikasinya dulu. Nah ini, cek terus. Oh ya, ini datanya data data bukan data yang sebenarnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya itu tadi yang aku bilang, kalau ada teman-teman yang punya data yang ordinal dan mau mencoba dengan datanya sendiri, silahkan. Nah, yang pertama itu kita akan mencoba dulu yang namanya GSCAM, yaitu program dari GSCA Pro yang mengakomodasi ketika kita mau melakukan FA atau SEM, SEM yang SEM faktor base SEM atau CBSEM. Analisis GSCAM, basic GSCA single group. Terus add factor. Nah, bisa dilihat di sini ada add komponen, add factor, sama add pad. Nah, karena kan kita sudah memilih GSCAM. Nah, karena jadi itu nggak bisa pakai komponen karena memang GSCAM itu untuk faktor base. Itu ya, diklik 2 kali.
Masukkan variabelnya, variabel anggaplah X. Oke, bisa dilihat di sini itu sudah ada. Ya, klik lagi 2 kali. Oke. Oke. Karena kita mau menguji SEM, maka harus ada path-nya kayak gini. Nah, meskipun gambarnya kayak gini, tidak ada measurement modelnya, sebenarnya ini ada ya measurement model, cuma gambarnya doang yang dipersimpel seperti ini. Mana ya tadi itu gambarku? Nah, ini. Oke, run. Nah, ini sudah keluar teman-teman. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa datanya ini hanya data bikinan saja ya teman-teman. Jadi tidak bisa diinterpretasi lebih lanjut. Misalnya X-nya mempengaruhi Y karena begini-begini. Nah, itu variabelnya saja X, Y. Tidak ada nama variabelnya. Nah, bisa kita lihat bahwa salah satu yang membedakan model SEM yang kita pakai dalam M+, JISP, yang model fit tersendiri yaitu fits dan fits. Nah, ini sama semakin mendekati satu akan semakin baik. Nah, yang paling kita kenal, yang mungkin kita familiar itu adalah GFI sama SRMR. Nah, GFI juga semakin mendekati satu, maka modelnya semakin baik. Dan sebaliknya, SRMR itu semakin mendekati nol, modelnya semakin baik. Nah, ada wake, tapi karena kita pakai GSCA, kita pakai model SEM yang factorized, maka kita akan fokus di loadingsnya saja. Itu kalau GSCA factor base, GSCA faktor base SEM. Nah, ini ada patch koefisien, ini regresi dari X ke Y, seperti itu. Untuk signifikansinya bisa dilihat pada confidence intervalnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke GSCA dengan data ordinal. Kita delete dulu. Nah, untuk data ordinal itu masih sama, yaitu yang pertama setelah memasukkan new project, itu udah memasukkan datanya, kita langsung klik analysis, GSCA, non-linear GSCA, single group. Nah, ini tadi, karena kita pakai GSCA, maka tidak ada lagi tuh pilihan add factor, tapi yang adanya add component. Sama tadi cara. Nah, karena kita mengasumsikan datanya ini data ordinal, maka jangan lupa untuk mengganti modelnya. Kita klik dulu itemnya, terus ordinal, oke kecil, oke besar, oke besar. Klik 2 kali, ya, masukkan lagi, klik itemnya, ordinal, oke kecil, oke besar. Add pet. Nah, kayak begini, tapi sebenarnya modelnya itu dia seperti ini, ya teman-teman. Nah, kenapa ada dua? Kenapa ada 2 garis? Ini ini yang ke sini itu faktor loading, ini wake-nya. Tapi sebenarnya yang diinterpretasi itu hanya wake saja. Nah, ini seperti sama tadi interpretasinya. Jadi kita akan mulai dengan model fit-nya, dilihat fit, fit-nya, SMRR-nya, dan GFI-nya. Terus wake-nya. Untuk loadings-nya itu tidak diinterpretasi ya teman-teman, karena tidak dihitung. Terus patch koefisiennya atau regresi dari X ke Y-nya bisa dilihat di bawah sini. Seperti itu.